Pernah nggak sih kita berhenti sejenak, lalu menatap dunia di sekitar kita, dan bertanya dalam hati, sebenarnya kemana arah manusia sekarang ini melangkah? Kita hidup di zaman serba cepat, serba canggih, serba mudah, tapi juga serba gelisah. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, tapi moral manusia justru terpuruk. Teknologi menyinari dunia, tapi hati banyak yang gelap. Lihat saja di sekitar kita. Kejujuran dianggap kelemahan, keserakahan malah dijadikan kebanggaan. Orang yang tulus diejek, yang culas justru dipuji pintar. Masjid makin megah, tapi hati makin gersang. Kajian makin ramai, tapi rasa kasih dan empati di antara umat makin pudar. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan soal masa seperti ini. Beliau bersabda, akan datang suatu masa ketika Islam hanya tinggal pada nama dan Al-Quran hanya tinggal pada huruf-hurufnya. Masjid-masjid ramai, tapi kosong dari petunjuk. Ulama banyak, tapi mereka adalah sejahat-jahat manusia di bawah langit. Dan inilah masa itu, zaman di mana kebenaran diabaikan, hawa nafsu jadi Tuhan. Manusia tahu banyak, tapi pahamnya sedikit. Agama dipelajari bukan untuk diamalkan, tapi untuk diperdebatkan. Tanda-tandanya nyata di mana-mana. Perempuan berpakaian, tapi seperti telanjang. Perjudian, miras, dan maksiat jadi gaya hidup modern. Orang berlomba memperindah dunia, tapi lupa memperindah diri. Bahkan saling mencaci antar sesama umat Islam terasa biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut masa ini sebagai akhir zaman, masa ketika iman melemah dan nur ilahi terasa jauh. Tapi tenang, di balik gelapnya langit selalu ada janji besar dari Allah yang membawa harapan. Beliau bersabda, ketika fitnah menyebar dan keadilan hilang, Allah akan membangkitkan seorang hamba pilihan. Seorang yang bergelar Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Beliau tidak datang membawa pedang, tapi membawa cahaya, ilmu, doa, dan kebenaran yang hidup. Beliau akan menghidupkan kembali ruh Islam yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana keadaan kamu nanti bila Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kamu dan menjadi imam di antara kamu? Beliau juga bersabda, bagi Mahdi kami akan ada dua tanda yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak diciptakannya langit dan bumi. Gerhana bulan pada malam pertamanya dan gerhana matahari pada pertengahannya di bulan Ramadan. Dan tanda itu benar-benar terjadi. Pada bulan Ramadan tahun 1311 Hijriah atau April 1894 Masehi, gerhana bulan dan matahari terjadi dalam satu bulan yang sama, persis seperti yang disabdakan Nabi. Saat itulah janji Allah terpenuhi. Di tanah Kadian, India, seorang hamba Allah bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendapat perintah dari Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Al-Masih dan Imam Mahdi akhir zaman. Beliau tidak membawa agama baru. Beliau datang untuk menghidupkan kembali ruh Islam yang nyaris padam. Sebagai bayangan rohani dari junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau membangkitkan iman bukan dengan darah, tapi dengan doa. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan hujah dan kasih sayang. Beliau menyeru manusia kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang masih mendengar doa, masih berbicara, dan masih menurunkan wahyu sebagaimana dulu di masa para nabi. Tapi seperti para nabi sebelumnya, beliau juga ditolak, difitnah, bahkan dicaci. Padahal yang beliau ajarkan hanya satu hal, yaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kedamaian, kebenaran, dan cinta kasih. Sejarah pun akhirnya berulang kembali. Setiap kali Allah mengutus pembaharu, yang paling dulu menolaknya justru mereka yang merasa paling beragama. Mereka berkata, kami nggak butuh yang baru. Padahal utusan Allah datang bukan untuk mengganti, tapi untuk membersihkan agama dari debu zaman.
Al-Masih yang dijanjikan datang untuk memurnikan Islam dari takhayul dan fanatisme, serta menyatukan manusia di bawah satu panji, yaitu panji mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa jihad di zaman ini bukan lagi dengan pedang, tapi dengan pena, doa, dan akhlak. Beliau berkata, "Waktunya perang dengan darah sudah berlalu. Kini saatnya berjihad dengan kalam." Lewat puluhan buku dan wahyu yang beliau terima, beliau membela kehormatan Islam dan menunjukkan bahwa yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah khotamun nabiyin, sedangkan beliau sendiri adalah bayangan rohaninya, pantulan dari rahmat dan nubuat Rasulullah yang hidup kembali di zaman ini. Namun tetap saja, banyak yang menolak kebenaran itu karena terjebak dalam prasangka dan tradisi. Padahal tanda-tanda sudah Allah perlihatkan di langit dan bumi. Saudaraku, apakah mungkin Allah membiarkan umat ini tersesat tanpa penuntun? Apakah mungkin Tuhan yang Maha Penyayang membiarkan dunia kehilangan cahayanya? Tentu tidak. Kasih sayangnya tidak pernah padam. Maka Dia bangkitkan seorang yang dijanjikan untuk menyalakan lagi pelita iman di hati manusia. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam datang membawa kabar besar. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan kedatangannya kembali hanyalah secara majazi, bukan jasmani. Artinya, yang dijanjikan bukan turunnya Isa secara fisik, tapi datangnya seorang hamba Allah yang membawa ruh dan semangat Isa, dan itu telah digenapi. Al-Masih akhir zaman telah datang, membawa cinta, kebenaran, dan pembaharuan iman. Hari ini, ajarannya sudah menyinari dunia, dan sejatinya, semua itu adalah ajaran murni dari Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan negara kini berdiri di bawah satu khilafat Islam sejati yang menjunjung tinggi keimanan kepada Al-Masih dan Al-Mahdi akhir zaman. Jutaan orang dari berbagai bangsa dan warna kulit bersatu dalam satu ikrar. Semua itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena pertolongan Allah Ta'ala yang hidup. Akhir zaman bukan cuma masa kehancuran, ia juga masa kebangkitan. Bukan hanya ujian, tapi panggilan untuk membuktikan iman. Kita memang gak bisa memilih di zaman apa kita lahir, tapi kita bisa memilih. Apakah kita mau jadi penonton, atau ikut jadi bagian dari kebangkitan rohani yang dijanjikan itu? Dunia sedang menunggu umat yang benar-benar hidup dengan cahaya Islam. Bukan umat yang sibuk berdebat tentang siapa yang paling benar, tapi umat yang menunjukkan kebenaran lewat perbuatan. Bukan yang sibuk menilai, tapi yang sibuk memperbaiki diri. Dan cahaya itu sudah Allah nyalakan kembali melalui Al-Masih yang dijanjikan. Maka janganlah kita buta terhadap tanda-tanda zaman. Jangan biarkan prasangka menutup hati kita. Buka mata, buka hati, dan sadari bahwa Allah masih berbicara, masih membimbing, dan masih menurunkan karunia-Nya kepada mereka yang tulus mencarinya. Saudaraku, kita memang hidup di masa yang penuh fitnah, tapi juga di masa yang penuh peluang untuk menemukan kebenaran sejati. Akhir zaman bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari kebangkitan iman. Allah sudah menepati janjinya. Tanda-tanda langit telah nyata. Gerhana menjadi saksinya. Dan Al-Masih yang dijanjikan telah datang, bukan untuk menghancurkan Islam, tapi untuk menegakkannya kembali dengan hujah, kasih sayang, dan kedamaian. Sekarang tugas kita jelas, yaitu bangun dari tidur rohani. Hidupkan kembali Al-Quran di hati dan amal. Bersatulah di bawah panji Muhammad Rasulullah SAW dan jadilah bagian dari kebangkitan Islam sejati. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling keras berteriak tentang kebenaran, tapi yang paling jujur mencarinya. Dan bagi mereka yang tulus mencari, cahaya itu masih bersinar, lembut tapi pasti.
menuntun setiap hati yang haus akan Tuhan kembali kepada Dia yang Maha Hidup. Melalui utusannya di zaman ini, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, Al-Masih dan Imam Mahdi yang dijanjikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.